وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan kitab Taharah fi Nawaqidul Wudu, pembahasan pembatal wudu. Walladzi yanqudul wudu'a walladzi yunqidul wudu'a sittatu asya'. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, makhraja minas sabilain, apapun yang keluar dari 2 jalur. Kemudian yang kedua, an-naumu ala ghairi hay'ati al-mutamakkin, tidur pada dengan posisi tidak mutamakkin. Wa zawalul aql bisukrin aw maradin, hilang akal baik dan mabuk ataupun tidak sadar diri ataupun dengan sakit. Wa lamsur rajul al-mar'ah, dan laki-laki menyentuh wanita yang dia ajnabiyah min ghairi ha'il, tanpa adanya penghalang. Yang kelima, massu farjil adami, yaitu memegang kemaluan adami, Bani Adam, manusia, bi batinil kaf, dengan batin al-kaf, telapak tangan bagian dalam. Yang keenam, massu halaqat duburihi alal jadid. Yang terakhir adalah menyentuh bagian dari lubang anus yang berdasarkan pendapat yang jadid, pendapat terbaru Syafi'iyah, atau pendapat yang mazhab akhir Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Baik, kita di sini sebutkan yang pertama bahwasanya hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Itu yang pertama adalah semua yang keluar dari 2 jalur. 2 jalur adalah jalur depan keluarnya air kencing atau keluarnya kotoran dari belakang. Ini semua yang keluar dari 2 jalur itu membatalkan. Baik dia itu yang mu'tad atau ghair mu'tad, yang dia itu keluarnya normal, pada umumnya yang keluar yaitu kotoran, ya, buang air kecil misalkan, atau buang air besar, ataupun yang tidak normal seperti misalkan yang keluar itu hasa atau serpihan kayu. Kalau orang pakai siwak, ya, itu keluar misalkan, atau keluar cacing, maka itu semuanya membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Adapun dalam masalah apakah dia wajib nanti istinja, dia wajib membersihkan kemaluannya atau tidak dengan air itu, atau dengan hajar, dengan batu, itu sudah berlalu pembahasannya, ya, sudah berlalu pembahasannya. Yang di sini semua yang keluar, ya, semuanya, ya, baik itu berupa ain, ya. Baik itu berupa ain, yaitu maksudnya ain itu dia ada bendanya, seperti buang air kecil atau air besar, atau berupa angin, ya. Meskipun dia katakan dia tidak memiliki bau, ya, kita katakan meskipun tidak memiliki bau, meskipun harum sekalipun, ya, dia minum minyak kayu putih 1 liter, kemudian dia buang anginnya itu bau minyak kayu putih, ya, maka tetap membatalkan wudu. Meskipun yang keluar itu sekedar darah, ya, atau misalkan dia ini cacing, ya, dia cacingan makan jajan yang tidak sehat, cacingan dia, kemudian cacingnya itu keluar dari lubang dubur, kemudian keluar, hanya muncul sedikit saja bagian kepala cacing itu. Cacing itu punya kepala, ya, punya ya, bagian depan. Cacing itu punya kepala, ya. Ya, jadi bagian keluar sedikit, kemudian dia masuk lagi, dia malu-malu, ya, maka kita katakan membatalkan wudu ketika keluar sedikit, ya. Atau orang dia mau buang air besar, dia, ya, ini fikih seperti itu, ya. Fikih itu tidak ada perkara yang malu, ya, kita tidak perlu malu dalam perkara, ya, tidak ada perkara jorok dalam masalah fikih. Ya, itu kita jelaskan hukumnya karena butuh hukumnya ini. Atau dia tadi mau buang air besar, ya, dia mau keluarkan,
Tetapi apa? Tidak bisa keluar. Hanya keluar sedikit, tertarik lagi. Ya, tarik ulur. Ya. Maka kita katakan apa? Batal wudunya. Kalau sudah apa? Kalau sudah keluar. Berbeda kalau misalkan belum keluar. Ya, misalkan kita terasa ketika sudah berwudu, kemudian kita mau sholat, terasa seperti ada yang mau keluar. Ya. Dari apa? Dari depan atau belakang. Ya, biasanya kalau misalkan orang dia punya penyakit itu ada yang seperti itu, keluar setetes, dia berdiri keluar setetes, dia jalan keluar, ada yang seperti itu. Tapi ini tidak, ya. Kalau itu keluar itu pasti keluar, maka dia batal. Tetapi kalau ini tidak, dia terasa seperti keluar, tetapi tidak keluar. Ya. Dia hanya kayak mengalir di bagian kutuf zakar, yaitu bagian tempat keluarnya air kencingnya itu. Ya. Jadi dia terasa seperti mau keluar, tetapi tidak keluar. Maka kita katakan ini tidak membatalkan. Ya. Dia baik dia benda najis yang keluar itu ataupun tidak najis. Ya. Seperti misalkan dia telan kelereng, ya kelerengnya kemudian keluar. Ya. Maka dia tetap membatalkan wudu. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang dari kalian kalau dia hadas sampai dia berwudu. Kalau dia hadas sampai dia berwudu. Kemudian masalah semua yang keluar dari depan atau dari belakang itu dikiaskan, ya. Dikiaskan. Itu pada setiap yang dia keluar dari depan maupun belakang. Kemudian ada riwayat lain, kita katakan bahwasanya yakin keluar, bahwasanya kalau yakin keluar baru batal, kalau tidak yakin tidak batal. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," apabila seorang kalian itu merasa di perutnya itu ada yang sesuatu yang mau keluar, fa ashkala alaihi akhraja minhu am la, dia merasa keluar atau tidak, fala yukhrijanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajid rihan, maka dia tidak perlu keluar, tidak perlu batalkan salatnya sampai dia itu mendapati salah satu dari dua ciri, yaitu yang pertama dia mendengar suara atau dia mendapati bau yang tidak sedap. Maka kita katakan ini kalau kondisinya normal, tidak ada ribut suara, misalkan suara kipas angin, ya, suara motor lalu-lalang, suara mikrofon, maka kalau dia mendengar dan dengan kondisi normal, ya. Jadi kalau misalkan kondisinya ribut, ya dia takdiron, dikira-kira. Ya. Kalau misalkan di dalam ruangan ber-AC dia ada parfumnya, kemudian dia yakin buang angin, tapi Ustaz saya tidak mencium bau angin itu yang keluar, saya justru mencium bau aromaterapi katanya, ya, itu karena ada di masjid ada aromaterapi, kita katakan batal wudunya, dia wajib berwudu lagi, ya, batal salatnya juga. Yang selanjutnya, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, ya. Yaitu yang keluar dari dua jalur tadi itu termasuk mani, ya, mani, madhi, qadhi, ya. Jadi ada mani, ada madhi, ada wadi, ada qadhi. Ya. Yang pertama mani itu yang dia kharaja bit tadaffuq, ma'at tadaffuq, ya keluarnya dia dengan memancar. Ya, memancar, kemudian ya'qubul futur, setelahnya ada rasa lemas, ya, kemudian dia keluar ketika puncak syahwat. Kalau belum puncak syahwat tidak keluar dia. Itu perbedaan dengan madhi. Kalau madhi dia syahwat tapi tidak puncak, dia keluarnya tidak tadafuk kalau madhi, ya. Kalau wadi itu ketika ba'da tahammul tsaqil, setelah dia itu membawa beban yang berat atau dia kondisi capek sekali, lelah sekali, dia keluar namanya wadi. Ya, wadi itu lebih kental dia, lengket. Ya, dia keluarnya tidak mencar,
tidak memancar dan tidak merasa syahwat dia. Adapun qadhi itu dari wanita, ya. Kalau laki-laki madhi, kalau wanita qadhi, ya. Ketika syahwat, tetapi dia keluar tidak puncak syahwat. Itu semuanya membatalkan wudu. Tetapi apa? Tetapi mani ini dia karena dia membatalkan wudu dan ya dia hadas asghar kena, hadas akbar juga kena. Jadi karena dia keluar mani, dia dihukumi hadas akbar. Ya, hadas akbar yang dia membatalkan wudu, ya, yang dia mewajibkan mandi. Karena ketemu dua ini, maka apa? Maka kaidahnya dimenangkan yang lebih besar. Yang lebih besar yaitu apa? Mewajibkan mandi. Maka dia tidak diperintahkan untuk berwudu kalau dia tidak batal wudunya. Ya, itu nanti pembahasan. Bagaimana kondisi dia tidak batal wudu sedangkan dia wajib mandi, wajib. Ya. Itu tidak perlu kita singgung di sini. Ya. Nanti buat bingung. Ya. Yang selanjutnya an-naumu ala ghair hay'atit al-mutamakkin. Tidur bagi orang yang tidur yang dia posisinya tidak mutamakin. Mutamakin itu apa? Mutamakin itu maksudnya dia dalam kondisi tidak duduk sila, ya, dia tidak duduk sila, yaitu yang kesimpulannya kembali pada satu perkara, ya, duduk yang dia itu tidak mutamakin, yaitu tempat keluarnya angin, ya, tempat keluarnya rih angin itu, ya, itu dia tidak menempel, ya, tidak menempel di tempatnya dia bersandar, ya, tempat dia bersandar, tempat keluar angin itu yang, ya, tempat keluarnya angin itu kalau dia menempel tempat bersandar, dia kalau mazhab Syafi'i dia tidak akan keluar. Kenapa? Karena insadda bab, karena tertutup pintu atau keluar anginnya, tertutup, dia tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar. Ya, gambaran gampangnya, kalau kita ada balon kita tiup, kita tutup habis itu, ya, tempat masuknya angin, dia tidak keluar kan anginnya. Kalau dibuka sedikit, terbuka dia, keluar anginnya, ya. Maka sama, kita ketika manusia pun seperti itu, anginnya pasti dia keluar lewat keluar angin, jalur keluar angin. Kalau dia tertutup tidak keluar. Maka kalau dia tidur, ya, kalau dia tidur, dia kondisinya ada dua berarti orang tidur ini. Yang pertama kondisinya dia tertahan dengan tempat sandaran dia, ya, di tempat keluarnya angin itu tertahan. Maka ini tidak membatalkan. Bagaimanapun posisinya, ya, posisinya dia kakinya diangkat, ya, atau kakinya di bawah, ya, maka dia tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi kondisi kedua dia tidak tertutup, tidak terhalangi. Ya, contohnya dia miring tidurnya, atau dia tidurnya tidak duduk berbaring, itu pasti apa? Pasti memungkinkan keluar. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tidur itu karena dia tidak sadar seseorang, an-naum itu beda dengan sinah, beda dengan muqaddimatun naum, ya. Beda dengan sinah. Sinatun itu dalam bahasa Arab itu muqaddimatun naum. Belum tidur dia masih terasa. Jadi dia bisa mendengar suara, ya. Dia bisa mendengar suara meskipun dia tidak bisa tamyiz ini suara siapa. Itu muqaddimah sebelum dia tidur. Kan orang tidur tidak langsung tidur dia kan? Ya, seperti kebanyakan orang yang dia kalau khutbah Jumat itu ada yang dia tidur betul-betul pulas, ya, dia tidak sadar, tidak dengar suara, tidak juga merasakan sekitarnya. Kalau orang sudah seperti itu namanya tidur, itu batal wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur seperti itu yang dia sudah tidak sadar dalam kondisi dia tidak menempel rapat tadi antara tempat keluar angin dengan tempat bersandarnya dia, tempat duduknya dia itu. Ya. Nah, orang yang dia itu tidurnya berbaring atau tidurnya terkurap, itu maka dia batal kalau dia naum. Ya, kalau tidur. Kenapa? Karena orang tidur itu tidak sadar. Itu madhinnah khurujur rih. Madhinnah khurujur rih. Itu adalah atau kemungkinan keluarnya angin itu sangat besar. Ya. Kemungkinan keluarnya angin sangat besar. Maka dihukumi dia seolah-olah seperti dia keluar angin.
Jadi tidur itu bukan hanya tidurnya saja bukan karena sebab tidurnya saja yang dia menyebabkan membatalkan wudu, tetapi karena sebab itu adalah madhinnah khuruj ar-rih, yaitu penyebab yang sangat kuat untuk kita katakan itu dia bisa keluar angin, ya, buang angin. Itu berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika'us sahi. Fa idza namatil ainan istatlaqa al-wika. Faman nama falyatawadda. Kedua mata itu adalah pengikat kesadaran, ya. Afwan, pengikat as-sahi itu ad-dubur. Pengikat dubur. Maksudnya kalau kita tidur, kita tidak bisa merasa apa keluar angin atau tidak, ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kedua mata itu adalah pengikat dubur, ya, keluar angin. Kalau dia masih terbuka, dia bisa sadar. Kalau dia tidak bisa, tidak sadar dalam kondisi tidur, maka dia akan terbuka lubangnya, itu terbuka tempat keluar anginnya. Maka dia, Nabi mengatakan, faman nama falyatawadda. Siapapun yang tidur, maka hendaknya dia berwudu, ya. Itu perintah menunjukkan bahwasanya batalnya wudunya dia. Riwayat Abu Daud. Dan adapun riwayat kenapa dibedakan antara tidur yang mutamakin tadi, yang dia tempat keluarnya angin itu rapat dengan tempat duduknya, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam yanamuna tsumma yusallun. Adalah sahabat-sahabat Nabi SAW itu mereka pada tidur, ya, dalam kondisi sudah wudu mereka tidur. Tsumma yusallun, kemudian mereka berwudu, kemudian mereka itu salat. Wala yatawaddaun, mereka tidak berwudu. Riwayat Muslim. Mereka tidak wudu. Ya, di sini lafadznya yanamun, mereka tidur. Berarti tidur yang pulas, ya, tidur yang tidak sadar, ya, tidur yang tidak sadar. Maka mereka langsung salat. Membatalkan wudu? Tidak membatalkan, karena mereka kondisinya duduk, ya, kondisinya duduk. Tidurnya itu mereka duduk. Maka tidak membatalkan, ya. Jadi antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua digabung oleh Syafi'iyah, yang dia kesimpulannya kalau dia tidur dalam kondisi tidak rapat tempat keluar angin dengan tempat duduknya, maka dia batal berdasarkan riwayat pertama. Kalau dia rapat, maka dia tidak batal berdasarkan riwayat kedua. Dalam riwayat yang lain ada tambahan hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai mereka itu sudah tertunduk-tunduk. Saking apa? Saking pulasnya. Ya, itu dilakukan mereka tanpa mereka berwudu lagi, langsung sholat, ya. Jadi ini penggabungan riwayat. Kemudian wazawalul aqal bisukrin, ya. Wazawalul aqli bisukrin. Dan ini apa? Ini yang tadi pembahasan orang tidur itu, kalau dia ada yang mengkhabarkan, ada orang thiqah yang mengkhabarkan dia bahwasanya antum tadi tidur, tetapi saya lihat antum itu batal wudunya karena keluar angin. Saya mendengar, maka itu batal wudunya. Ya, karena apa? Khabar thiqah itu lebih kuat. Karena dia langsung mendengar, dia sadar. Yang ketiga, membatalkan wudu juga zawalul aql bisukrin aw marad, yaitu hilangnya akal. Ya, hilangnya akal ini dengan mabuk, ya. Mabuk itu dia dalam kondisi dawaranul aql, akalnya itu dia sedang berputar, tidak bisa normal, ya. Maka dia itu kondisi orang kalau misalkan dia minum minuman keras, atau dia misalkan menghirup lem atau sabu atau semisalnya, maka dia kalau hilang akalnya maka batal wudunya, ya. Karena apa? Karena termasuk manat at-taklif, termasuk kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin itu kalau dia ada akalnya. Kalau tidak ada akal, maka dia tidak dianggap wajib untuk melakukan perkara-perkara. Korelasinya dengan pembahasan kita, kalau dia hilang akalnya berarti dia madhinnah, keluar dari madhinnah itu prediksi kuat, ya, kemungkinan besar akan keluar dari dua jalur depan belakang itu
dia tidak terasa, maka dihukumi dia seperti tidur, ya, dihukumi dia seperti tidur. Atau dia kondisi sakit sampai hilang akalnya. Ada orang sakit ayan misalkan, dia sampai hilang akalnya, maka ini batal wudunya, ya. Langsung kita katakan batal wudunya. Adapun orang yang dia itu misalkan, ya, sebab hilang akalnya itu sebab mabuk, tapi mabuknya ini karena misalkan tidak sengaja, ya, contoh dia itu diperiksa dokter, kemudian disuruh dokter untuk menghirup sesuatu dulu, ya, seperti dibius tanpa izin dia, kemudian orang tersebut hilang akalnya, atau misalkan dia pingsan atau semisalnya, maka kita katakan karena dia tidak melakukannya sengaja maka dia tidak batal, ya. Kalau dia tidak sengaja tidak batal, kalau dia sengaja dia batal. Kemudian massu ar-rajul al-mar'ata, lamsur rajul al-mar'ah al-ajnabiyah. Pembatal yang keempat adalah seorang laki-laki, ya, laki-laki ini yang dia itu sudah balik, ya, sudah dewasa. Ya, dewasanya bagaimana? Dengan dia itu sudah punya syahwat. Punya syahwat bisa dikatakan dengan intisyaruz zakar inda ru'yatil ajnabiyah. Dia sudah bisa syahwat, ya. Syahwat itu kalau disebutkan di fikih, dia sudah bisa merasa syahwat dengan wanita, ya, merasa syahwat dengan wanita. Maka itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita, ya. Kalau laki-laki dengan intisyaruz zakar, ya, dia sudah bisa kemaluannya sudah bisa berdiri, atau dia wanita itu dengan mayalanul qalb ila al ajnabi, hatinya condong kepada laki-laki ajnabi. Maka kalau salah satu dari ini ada, kita katakan dia sudah dianggap dewasa. Ya, dewasa inilah yang membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Kalau dia menyentuh, ya. Yang disentuh itu apa? Yang disentuh itu kulit. Yang disentuh adalah kulit. Ya, misalkan kalau kita lihat orang-orang kebanyakan di masjid itu, kalau dulu zaman orang-orang di TPQ itu, dia kalau ada laki-laki yang usil, dia khawatir, lari, dia takut, ditutupnya semua badannya, kulitnya ditutupnya dengan pakaiannya agar tidak tersentuh, ya. Kalau tersentuh itu batal, ya. Ya, makanya di sini katakan min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang, ya, karena kalau ada penghalang tidak membatalkan. Ya, misalnya yang tersentuh ininya, bajunya tidak batal, ya, yang tersentuh kalau kulit batal. Maka disebutkan bahwasanya dikecualikan 3, ya, anggota tubuh. Yang pertama rambut. Kenapa rambut dikecualikan? Rambut, yang kedua gigi, yang ketiga itu kuku, ya, ketiga kuku. Kenapa? Karena itu tidak sama sekali tidak memiliki indra perasa, ya, tidak terasa, dia disentuh rambutnya tidak terasa, ya. Kita kalau misalnya diambil rambut kita dipegang, tidak terasa kita, ya, kuku kita dipegang tidak terasa. Tidak terasa maksudnya tidak pengaruh ke syahwat, karena kaitannya dengan masalah syahwat ini, kaitannya dengan keluar mani atau madhi, ya, keluar mani atau madhi. Karena seorang itu kalau disentuh dia madhinnah, yaitu kemungkinan besar keluar mani atau madhi karena syahwat, ya. Karena apa? Laki-laki normal menyentuh wanita, maka dia ada syahwat, maka karena ada kemungkinan keluar maka dihukumi batal, ya, maka dihukumi batal. Dua-duanya batal, ya, dua-duanya batal, yang menyentuh maupun yang disentuh, dengan dia merasakan syahwat atau tidak, ya, sengaja atau tidak, dipaksa atau tidak, semuanya batal, ya. 6. Jadi dia sudah sampai pada posisi balaghah syahwah, meskipun belum balik, ya, meskipun belum balik. Ya. Kalau misalkan salah satunya belum
merasakan belum sampai taraf sampai syahwat atau usia syahwat, maka dia tidak batal. Ya, misalkan menyentuh anak kecil, ya anak kecil tidak batal. Meskipun dia wanita, anak kecil wanita tetangga kita, dia punya anak wanita kecil masih usia 6 tahun, 7 tahun tidak batal, ya. Ya, kemudian dia ajnabiyah. Dia kata ajnabi, menyentuh wanita yang ajnabi. Ya, jadi kalau tidak ajnabi tidak batal. Seperti ibunya, kakaknya wanita, adiknya wanita, ya, meskipun dia sudah besar tidak batal. Ya, tidak batal karena itu masih mahram. Berbeda dengan istri. Istri itu dihukumi ajnabiyah dalam masalah ini. Istri dalam masalah ini dihukumi bukan mahram. Kenapa? Karena mahram pembahasan dalam masalah membatalkan wudu adalah siapapun yang halal dinikahi. Ya, istri halal dinikahi maka dia bukan mahram. Ya. Ya, yang dia tidak halal dinikahi itu namanya mahram dalam bab pembatal wudu. Dalam bab pembatal wudu. Maka kita katakan dia berarti istri bukan mahram, maka dia termasuk ajnabiyah. Kalau kita sentuh batal wudu kita. Ya, meskipun tidak syahwat. Ya, meskipun tidak syahwat. Nah. Adapun riwayat Aisyah, ibunda Aisyah itu ada riwayat bahwasanya Aisyah pernah disentuh Nabi SAW, kemudian dicium oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pergi sholat tanpa wudu lagi, kata Aisyah. Itu maka Syafi'iyah menjawab bahwasanya riwayat tersebut ada kemungkinan ihtimalat, kemungkinan, yaitu kemungkinan yang dicium adalah rambutnya, ya, kemungkinan dicium adalah rambutnya, atau ada hail, atau ada penghalang, yaitu kain, ya, kain jilbabnya atau kain ya kain jilbabnya, ya. Maka apa? Maka ada kemungkinan tersebut, maka kaidahnya semua yang ada kemungkinan maka tidak bisa kita istidlal dengan riwayat tersebut. Tidak bisa istidlal dengan riwayat tersebut. Sampai sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.